Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Atari. Saya akan menjelaskan tentang kemagnetan berdasarkan tugas fisika 2. Jadi, kemagnetan itu terjadi pada diri kita sendiri. Contohnya pada HP atau kompas. Pertama, gaya antar kutub magnet permanen. Jadi, dua kutub magnet didekatkan akan melakukan gaya. Sifat gaya antar kutub magnet ini, pertama, kutub sejenis akan tolak-menolak. Kutub tidak sejenis melakukan tarik-menarik. Besarnya gaya tarik atau tolak-menolak antara dua kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua kutub, yang dimana dirumuskan sebagai F sama dengan K kali M1 kali M2 per R kuadrat, yang dimana K adalah konstantanya yang besarnya 10 pangkat min 7 Weber. M1 itu adalah kekuatan kutub pertama, satuannya ampere meter. M2 kekuatan kutub kedua, satuannya ampere meter. R kuadrat adalah jarak antar dua kutub tersebut. Kedua, mengapa kutub magnet cenderung mengambil utara selatan? Ya, karena bumi kita sebenarnya adalah magnet permanen yang dengan arah kutubnya, pertama, kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara geografi bumi. Kedua, kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan geografi bumi. Ketiga, sudut deklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut antara magnet bumi dengan kutub bumi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis hubung utara dan selatan. 5. Domain magnet. Domain magnet itu terjadi ketika kita memotong sebuah batang magnet menjadi bagian-bagiannya. Jadi, ketika kita memotong magnet jadi bagian-bagiannya, magnet itu tidak akan hilang sampai magnet itu dipotong sampai kecil. Itulah yang disebut dengan domain magnet. 6. Garis gaya magnetik. Pada dasarnya sama dengan garis gaya listrik, akan tapi ini magnet. Sebenarnya sama. Pertama, garis gaya magnet dilukiskan dari utara menuju selatan. 2. Kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan di medan magnet di titik tersebut. Ketiga, kerapatan garis gaya terbesar diamati dari kutub magnet. Berarti, medan magnet paling kuat itu ada di kutubnya sendiri. Makin jauh dari kutub, maka kekuatan garis gaya pun menjadi kecil. Ini berarti kekuatan medan magnet pun menjadi kecil. 7. Tidak ada muatan magnetik. Tidak adanya muatan magnetik itu ketika tidak adanya kutub positif dan kutub negatif. 8. Medan magnet. Di sekitar suatu magnet hasilkan medan magnet, yang dimana satu, arah medan magnet sama dengan arah gaya garis magnet. 2. Besar medan magnet sebanding dengan kerapatan gaya garis magnet. Medan magnet disimbolkan dengan B. Satuannya adalah Tesla atau bisa disingkat dengan T. 9. Gaya Lorentz. Jadi, ketika ada arus listrik yang ditempatkan berdekatan dengan magnet, maka kawat yang dialiri lurus arus listrik tersebut akan memiliki gaya dari magnet itu sendiri. Itulah disebut dengan gaya Lorentz, yang dimana rumusnya adalah F sama dengan I L cross B, atau secara satuan besarnya itu adalah F sama dengan I L B sin theta, yang dimana I adalah arus listrik, L adalah panjang kawat yang terkena magnet, dan B adalah medan magnet, dan theta adalah sudut antara panjang kawat dan medan magnet. Definisi 1 Tesla. 1 Tesla bakal terjadi jika arusnya itu 1 ampere dan panjang kawat yang terkena medan magnet itu adalah 1 meter, dan sudut yang terjadi sudut antara panjang kawat dengan medan magnet itu 90 derajat. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Setelah kita bahas, gaya Lorentz itu rumusnya adalah F sama dengan I kali L cross B, yang dimana I itu adalah Q per delta T. Q adalah muatan dan delta T adalah satuan waktu. Kita substitusikan I sama dengan Q per delta T ke rumus gaya Lorentz, sehingga F sama dengan Q per delta T L cross B. Kemudian L per delta T adalah kecepatan, sehingga F sama dengan Q kali L per delta T cross B bisa digantikan dengan F sama dengan Q V cross B, yang dimana V adalah kecepatan.
Jadi, rumus vektor muatan yang bergerak yaitu adalah F sama dengan Q V cross B. Besarnya yaitu F sama dengan Q V B sin theta, yang dimana theta adalah sudut antara vektor V dengan vektor B. Pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Seperti yang kita bahas sebelumnya, gaya Lorentz itu tegak lurus dengan B dan dengan V. Maka itu mirip dengan gaya sentripetal, yang dimana rumusnya adalah F sama dengan mv kuadrat per R. mv kuadrat per R bisa substitusikan dengan rumus gaya Lorentz pada sebelumnya, yang dimana F sama dengan Q kali V kali B. Dengan mensubstitusikan semuanya jadi rumusnya adalah Q kali V kali B sama dengan mv kuadrat per R. Maka kita bisa dapatkan M, yaitu adalah Q kali B kali R per V. Spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti, yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Spektor massa ada dua, ada selektron kecepatan dan spektrometer massa lengkap. Massa isotop. Isotop adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda. Jadi isotop hanya berbeda dalam jumlah neutron, tetapi jumlah proton maupun elektronnya sama. Apabila dilewatkan pada spektrometer, maka massa isotop yang berbeda memiliki jari-jari lintasan yang sedikit berbeda. Siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan listrik. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Karena mempercepat muatan pasti memiliki percepatan. Rumusnya adalah A sama dengan Q E per M, yang dimana Q adalah muatan partikel, E adalah kuat medan listrik, dan M adalah massa partikel. Efek Hall adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya saling tegak lurus, arah aliran muatan. Bremsstrahlung adalah partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Rumusnya adalah H kali V sama dengan I V besar, yang dimana V kecil adalah frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas terbesar. H adalah konstanta Planck yang isinya adalah 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule second. E adalah muatan elektron dan V besar adalah beda potensial yang mempercepat elektron. Aurora. Di samping dalam proses produksi sinar X, peristiwa Bremsstrahlung dapat diamati di sekitar kutub bumi dalam bentuk cahaya terang yang dikenal adalah aurora. Penyebabnya sebagai berikut. Misalnya, sebuah muatan yang dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam medan magnet dengan sudut yang tidak tegak lurus dengan medan magnet, sehingga bentuk lintasan partikel itu menjadi spiral. Nah, itulah yang disebut dengan aurora. Mungkin sekian video yang saya sampaikan mengenai kemagnetan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kembali lagi, nama saya Hilmi Atari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.